pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan, pikiran. Warung pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung pengkolan, banyak info tambah wawasan. Warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan. Tepuk tangan, semangat. Nah, gitu dong. Selamat datang di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Tepuk tangan lagi. Keren, Widuri, keren. Jadi hari ini adalah temanya ini meningkatkan ekonomi kerakyatan. Di sini ada yang mau jadi wirausahaan nggak? Ada yang mau berdagang? Atau udah pas lulus mau jadi apa? Belum kepikiran sekarang. Belum kepikiran. Jadi sekarang itu menurut gue jangan terlalu takut buat jualan, buat berdagang, buat berwirausaha. Karena orang jual apa aja kadang ada yang beli. Jual udah mulai aneh-aneh, ada yang jual follower. Ada yang beli. Yang paling aneh menurut gue di marketplace, ada yang jual tuyul. Jual tuyul. Udah gitu ada spesifikasinya lagi. Kayak mobil dijual tuyul. Larinya cepet. Iya. Anti ketahuan. Nggak banyak makan, nurut sama majikan. Itu tuyul yang baru. Bahkan gue pernah ngeliat di marketplace ada orang jual tuyul second. Gimana? Ada spesifikasinya juga, dijual tuyul second. Tangan pertama. Iya. Lecet pemakaian gitu-gitu. Ada surat-surat pajak off 1 tahun. Ya Allah. Minumnya? Ya jangan dah kalau minumnya dah. Dan yang lebih parahnya lagi yang bikin gue kaget, tuyulnya ada yang beli. Ada yang beli terus di komen. Guys keren tuyulnya ori. Harganya sesuai kualitas. Bintang 5 deh buat toko ini. Ya ampun. Ada lagi orang nih gue gak tahu iseng apa enggak. Ada orang yang jual temen. Fotonya lagi diem di foto, dijual di marketplace. Dijual temen. Datangnya kalau kita lagi punya duit doang, ada gitu. Pas di kampus suka titip absen gitu. Makanya dijual. Ada yang mau dijual gak ini temen? Enggak. Jadi jangan takut menurut gua buat jualan. Bahkan kalau gua mau beli, gue pernah beli mobil di marketplace. Itu ada spesifikasinya juga, dijual mobil second bekas taksi. Ada spesifikasinya, bekas taksi, masih ada argonya. Sama penumpang-penumpangnya masih ada. Penumpangnya gak mau keluar apa. Bahkan gue mencoba, gue juga mau kayak selain stand up, selain kerja kantoran, gue pengen juga dagang. Gue pernah jual mobil juga di FB. Dan gue kapok. Mobil gue harganya pasaran second 90 juta. Gue jual mobil 90 juta. Tapi yang nawar kejam-kejam. Bang 15 juta lepas gak katanya, buset. Emang burung murai gue bales. Burung murai gue lepas 15 juta. Terus ada lagi yang komen, bang. Gue balas, apa? Kapan stand up bang? Ya malah ngobrol. Dan gue di situ menyantumkan alamat rumah gue. Tiba-tiba udah gak ada yang nawar lagi. Besoknya ada satu keluarga datang ke rumah gue. Ada satu keluarga, bapak-bapak sama istri sama anaknya 2. Mau beli mobil. Harganya gue jual 90 juta. Ditawar sama dia 60. Bang, Apip ya? Iya. 60 juta lepas gak? Ya jangan deh, saya jual santai. Dan dia memainkan mental gue menggunakan anaknya. Anaknya tuh ketika kalau dia nawar, anaknya semakin sedih. 60 juta lepas gak? Gak bisa mas, saya jual santai. Anaknya langsung, mau naik mobil. Gue kan jadi, aduh apa gue lepas ya? Mas saya jauh-jauh dari Bogor, bisa gak 60 juta? Gak bisa mas, saya jual santai. Gue lihat anaknya udah di dalam, papa empuk banget ya pak ya. Empuk banget. Akhirnya apa? Gue jual, ya udah deh, gue jual. Akhirnya gue jual 60 juta. Begitu keluar mobil gue, ada yang nawar lagi, bang 80 juta jual gak? Katanya. Akhirnya
mobil gue dijual. Dan gue menggunakan cara ini buat beli mobil baru. Gue ajak bokap sama nyokap gue. Gue bilang, "Pah, kalau Apip nawar, papa harus pura-pura sedih." Gue datang ke showroom. "Mas, mobil berapa?" 350 juta. Nggak bisa 100 juta mas, gitu kan. Agak tega tuh, nggak bisa, ini jauh banget harganya. Gue lihat bapak gue, "Bapak mau naik mobil, Mas, 150 deh, bapak saya pengen banget naik mobil." "Nggak bisa mas, kita jual santai." Gue nengok ke dalam, bapak gue udah mainin jok. Akhirnya gue nggak diterima, gue nggak jadi beli. Dibawa gue sama abang-abangnya, dibilang gini, "Mas, kalau mau nipu besok bawa anak, jangan bawa bapak." Jadi kira-kira boleh lah, tepuk tangan lah. Kira-kira seperti itu, walaupun gue nggak tahu kalau emang mau berwirausaha itu emang harus butuh modal, butuh ilmu lagi. Nah, untuk ilmu-ilmu dan kita kiat-kiat apa untuk menjadi wirausaha, ini makanya nonton aja dan saksikan obrolan warung pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Terima kasih. Tumben Pak Koyo belum datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Koyo sini dulu. Iya Bu. Tumben telat kenapa? Iya nih Bu, saya pusing Bu abisnya. Anak saya disuruh sekolah, malah dia ikut teman jualan. Saya kan pusing bagaimana, pusing saja jadinya. Pak, mungkin anaknya mau jadi pengusaha, ya biarin aja tuh. Yang penting sekolahnya nggak keganggu. Maksud saya makan begitu Bu, tapi kan masalah saya mah pengennya kuliah dulu. Kalau dia udah selesai kuliahnya terserah. Dia mau jualan, mau apa gitu kan, maksud saya pengen begitu. Sekarang kan gini, kalau misalnya mau kerja juga, yang ngelamar kerja banyak banget saingannya. Jadi wirausaha tuh sekarang banyak pelatihannya. Iya. Terus juga ada bantuan permodalan nanti. Pokoknya mah pokoknya tenang aja. Hari ini juga saya mau kedatangan orang-orang yang memang mengerti soal wirausaha. Oh gitu ya Bu? Ya? Iya. Ya udah tuh, Ayo, Bu. mulai tuh Ayo, Bu. cuci-cuci apa kek gitu. Iya. Mana si Akbar teh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teh. Aduh, alhamdulillah Akbar. Ini ketemu teman Pak Oh, Vicky. damang-damang Pak Pak Vicky. Vicky dari kementerian. Wah. Iya. Ini tadi Pak Koyo lewat sini masuk. Nangis-nangis tadi. Kenapa? Katanya mikirin ponakannya mau usaha jual beli gitu. Iya. Yang dijual rumah Pak Koyo. Kriminal dong. Pak Vicky yang Nangis itu. dia. Staf sus menteri ya? Betul ya? Staf Sus Menteri, ini Koperasi, Kementerian Koperasi dan iya. UMKM khususnya bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Nah, Kebetulan Pak, saya tuh pengen, maaf. nih ada telepon ya. Betul. Halo tunggu sebentar ya, nanti Bentar. saya bayar. Loh, pinjol ternyata. Jadi gini Pak Vicky, saya pengennya usaha saya tuh nggak gini-gini aja. Iya. Sebentar ya Pak Vicky, minum apa Pak Vicky? Ada apa ya? Ya sini. Teh, boleh. kopi, Teh boleh teh. teh boleh. boleh. Teh, manis, tawar. Tawar. Tawar aja. Iya. Iya. Oke. Saya Yang tuh manis pengen. sudah ada ini. Terima kasih, alhamdulillah. Pak Vicky nomor sepatu berapa? 42 teh. Nanti saya beli kopiah ya. Beda. Kopi. Kan dulu nanya sepatu. Jadi Pak Vicky saya tuh pengen usaha saya maju gitu. Jadi mau tanya-tanya. Soalnya tuh saya tuh tertarik Pak Vicky. Kayaknya anak-anak muda sekarang itu kayaknya udah mulai beralih. Ya. Pengen jadi pengusaha daripada jadi pegawai gitu. Nah itu fenomena ini gara-gara apa sih sebetulnya? Sebenarnya banyak teh Tike ya. Jadi pertama inspirasinya sekarang akses informasi terbuka. Iya. Jadi teladan-teladan pengusaha muda sukses, kemudian banyak cerita ya narasi Sultan, Crazy Rich. Iya, betul. Itu benar-benar jadi motivasi anak muda sebetulnya dibandingkan misalnya kalau dibayang-bayang jadi PNS, ASN, gaji sekian per bulan, berapa tahun untuk dapat ya standar sosial kan seperti itu. Yang kedua sebetulnya kita tuh beruntung banget Indonesia ini negara yang kaya atas segala macamnya dari mulai budayanya, alamnya. Kita punya 514 kabupaten kota, kita punya 17.000 pulau. Jadi konten untuk bikin usahanya itu banyak banget. Jadi betul-betul ngelihat sesuatu bisa dijadikan bisnis. Banyak yang bisa Bisa digarap, gitu dari digarap. Indonesia ini ya. Ditambah posisi Indonesia ini kan negara berkembang akan menjadi maju nih Mas Akbar. Jadi sebetulnya masih ada beberapa hal
dalam keseharian kita yang memang belum selesai tuntas. Contoh misalnya bisa bicara terkait dengan isu pedestrian untuk orang jalan deh. Iya. Iya. Ini kan masih belum beres semua nih. Iya. Sehingga ini menggerakkan kadang-kadang ya inisiatif komunitas civil society ini untuk bikin movement, untuk bisnis, untuk bikin way finding misalnya. Kalau di negara maju kan udah beres semua tuh. Iya. Nah itu untuk bikin gerakan jalan kaki di pedestrian, kemudian bersepeda gitu ya. Ini kemudian ada gerakan ini untuk menjadi solusi juga, tapi kemudian ada bisnis di belakangnya. Dan ditambah sebetulnya juga sekarang pemerintah lagi perbaiki nih ekosistem untuk kemudahan berusahanya. Dari mulai perizinan, sekarang nggak perlu lagi mengajukan izin, tapi mendaftar. Secara gratis. Ada namanya nomor Dan induk online usaha juga ya? dan online. Jadi semua urusan perizinan dijadikan satu, jadi NIB aja untuk yang umum ya. Kemudian dari sisi pembiayaan, kita coba lagi atur pemerintah itu pembiayaan yang mikro, nih misalnya kayak warung, ada PNM yang ultra mikro, pinjaman 2 juta, 3 juta, 5 juta tanpa agunan. Kemudian untuk UKM ada KUR, kredit usaha rakyat yang 50 juta sampai 500 juta, sampai 100 juta tanpa agunan. Bunganya juga tentunya disubsidi gitu ya. Dan sebetulnya ada beberapa lagi pembiayaan yang sebetulnya bukan hanya pemerintah, tapi ada fintech, ada kemudian ada kredit perbankan tentunya, ditambah ada security crowdfunding. Jadi sebetulnya sudah banyak nih yang ngebantuin pemerintah ngeberesin ekosistem untuk wirausaha. Termasuk juga pendampingan dan pelatihan juga. Betul, itu tentunya dilakukan. Jadi semenjak tahun 2021 nih Mas Akbar, ada PP2 2021 itu kaitannya dengan pengembangan kewirausahaan nasional. Di situ sudah dikonsolidasi dari 26 kementerian lembaga, ada 618 program pelatihan pendampingan. Nah yang coba dilakukan adalah koordinasinya biar nggak tumpang tindih. Iya, betul. Jadi program dari kementerian lembaga, dari BUMN, dari perguruan tinggi ya, dan juga teman-teman dari kampus juga kan banyak sekali universitas bantu. Komunitas, asosiasi, banyak sekali program pelatihan pendampingan. Jadi semakin istilahnya dulu bingung kan mau buka usaha apa gitu kan, ternyata banyak juga program dari pemerintah yang memudahkan kita. Nih dengerin Pak, Tuh, gampang, dia mau buka usaha jual beli landak katanya. Mungkin juga nih penonton di rumah juga ada yang kepikiran buat jual beli planet ya Pak. Jangan kemana-mana. Tergantung kita bagaimana membaca peluang bisnisnya. Kalau pemerintah sudah menyediakan semuanya, support ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak Asal berisik. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di Warung Pengkolan. nongkrong asik, gak asal berisik. Pak Fikri, dalam beberapa tahun terakhir ini memang pemerintah selalu menggaungkan yang namanya UMKM, UKM dan lain sebagainya. Nah ini saya ingin tahu nih dari Pak Fikri, bagaimana nih peran dari UMKM ini untuk menyokong yang namanya... Terima kasih Pak. Kaget tuh Mas. Kaget, tiba-tiba gini. Kirain Oke. Menyokong yang namanya ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan ini berkaitan dengan kemarin pandemi dan sekarang sampai sekarang ini Pak. Iya, jadi UMKM itu Mas Akbar memang tulang punggung ekonomi bangsa ya. Iya. Oke. Jadi 99% pelaku ekonomi di Indonesia itu adalah UMKM. 99%. 65 juta pelaku usaha Oke. totalnya. Memang 97%-nya ini usaha mikro dan ultra mikro yang informal. Berkontribusi kepada 64% kue ekonomi Indonesia, PDB Indonesia. Jadi itu dari ekonomi UMKM. Oh, PDB itu 64%-nya, 60%-nya itu lebih dari UMKM. Ditambah sebetulnya untuk lapangan kerja, 97% lapangan kerja di Indonesia sebenarnya disediakan oleh UMKM. Menyerap lebih dari 120 juta tenaga kerja. Jadi sebetulnya kalau bicara UMKM adalah kita, tulang punggung ekonomi bangsa, ya UMKM betulan nih Mas Alwar. Tadi kaitannya dengan pandemi. Dari krisis ke krisis memang jadi penyelamat ekonomi adalah UMKM. Salah satunya kenapa
pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibandingkan negara maju sekalipun lebih stabil, lebih kuat ya, lebih baik karena sebetulnya kekuatan kita di domestik. Jadi konsumsi domestik, pelakunya banyak UMKM gitu ya, yang memang ekonominya ekonomi regional, ekonomi wilayah lah, kewilayahan, satu sama lain saling bantu, support kan begitu. Jadi sebetulnya UMKM itu bisa dibilang memang betul-betul ujung tombak ekonomi Indonesia nih. Oh, boleh tepuk tangan dong buat saya. UMKM kan? Itu adalah salah satu yang menyelamatkan Indonesia di krisis pandemi kemarin itu, pertumbuhan ekonomi masih tetap terjaga yaitu UMKM. Nah, Mana katanya temennya mau ya kesini? ini kan kita ini dari istilahnya dari stakeholdernya lah ya. Nah yang mau hadir ini benar-benar pelaku usaha UMKM, bukan hanya pelaku, dia juga ikut menggerakkan UMKM. Wah, yang ini lainnya. penting banget. Benar ya. Saya panggil dulu ya. Iya. Oke, bentar. Pit. Silakan diminum. Siap. Ya Allah, Kasep. Ini tepuk tangan dong. Oh. Selamat datang. Silakan Mas Peter mau minum apa? Iya, Silakan. teh dong. Oh, Teh, ya teh Ini- juga manis nggak? Saya udah manis. Oh iya. Tadi Pak Vicky mah bilangnya saya yang manis ya. Oke. Ini Peter Shearer Peter Shearer ada ini- hubungannya sama Alan Shearer? Bukan, sama Peter Parker. Oh, beda lagi. Spiderman. Ini teh dari mana? Ini dari Wahyu. Bukan Wahyu Ilahi ya. Bukan. Ini Wahyu double O. Jadi W-A-H-Y-O-O. Betul. Dibaca Wahyu. Wahyu ini bergerak di bilang apa sih? Oke, Peter? kami perusahaan yang merangkul para pelaku UMKM, khususnya UMKM yang berhubungan dengan kuliner, supaya mereka bisa naik kelas gitu. Jadi franchise gitu bukan? Bukan. Tapi kita membantu pelaku-pelaku UMKM yang mungkin punya produknya baik gitu ya. Tapi mereka secara manajemen mungkin perlu dibantu, marketingnya perlu dibantu. Hal-hal yang supaya mereka bisa level up gitu. Misal nih punya produksi kayak Betul. gini nih. Ya, Kue- kue-kue tradisional. Tradisional kayak gini. Iya. Bisa dibantu untuk misalnya dalam hal apa support yang dilakukan oleh Teknologi Wahyu. gitu. Iya, biasanya gini, kita tahu kalau misalnya sebuah usaha ini perlu 4 kaki meja nih ya. Nah, kaki meja yang pertama ini people, orangnya. Iya. Nah, kita bantu training mereka. Ya, kita buat mereka supaya mereka bisa punya karakter seorang pengusaha yang baik. Bagaimana cara mereka bisa menyambut customer dan lain-lain. People-nya kita develop gitu ya. Karakter, skill dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, finansial. Mungkin mereka Permodalan finansialnya gitu ya? bisa permodalan seperti yang dibantu pemerintah. Ataupun sebenarnya permodalan mereka tuh kadang mereka masih pencatatan manual, ya jadi kan? teknologi juga di Teknologi ini kita ya. ini. Terus kemudian yang ketiga dari sisi branding, sales, marketing, di mana mungkin packagingnya mungkin yang tadinya mungkin kurang baik penampilannya, ya kita bisa bantu kasih masukan supaya packagingnya menarik, visualnya menarik. Yang terakhir produknya sendiri gitu ya. Kita bantu nih kira-kira wah apa yang bisa diimprove ya, apakah rasanya, apakah ada produk baru, menu baru, ataupun mungkin ternyata COGS mereka kemahalan, harga jual mereka kemahalan. Nah kita bisa bantu untuk formulasinya. Oke, dari semua yang sudah disampaikan tadi memang sudah tersistem ya apa yang dilakukan. Nah, yang susah itu dalam memulai sebuah usaha itu membaca peluangnya. Nah, Betul. waktu itu apa yang terpikir oleh Peter nih ya? Wah, gue buka sebuah jasa atau usaha atau startup ini nih. Apa yang pertama dulu terpikir? Nah kebetulan ibu saya itu pengusaha kuliner. Oke. Nah, jadi dari hati seorang anak yang melihat si ibu ini kesusahan sebenarnya. Gini-gini aja gitu usahanya Iya. gitu ya. Lebih ke kesehatannya. Oh. Ya kan, karena ibu semakin menua, Iya, betul. tapi kalau misalnya semakin banyak kerja, orderan makin banyak, bukannya makin happy juga, happy sih, tapi badan juga semakin rontok. Iya, Fisik ya, benar-benar. fisik ya. Fisiknya juga makin gak kuat kan gitu. Jadi saya melihat bahwa apa yang ibu saya rasakan di luar sana banyak banget loh pengusaha kuliner UKM yang merasakan sakit yang sama sebenarnya gitu. Nah dari sana saya pikir wah ini gimana caranya supaya ibu saya ini punya sistem gitu ya supaya bisa punya waktu untuk keluarga ya kan. Terus tapi usahanya bisa sambil tetap berjalan gitu. Omset tetap cuan. Mulia ya maksudnya dari tadinya cuman pengen bantuin ibu gitu Iya. tapi sekarang jadi bantuin banyak. Nah sekarang nih kan dari pemerintah sama swasta itu sudah ada kolaborasinya nggak sih Pak Vicky untuk apa ya mengembangkan UMKM dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan? Iya dong, pemerintah tentunya nggak mungkin jalan sendirian. Dan ini ya, satu hal yang sering disampaikan Pak Teten, Menteri Koperasi dan UKM.
Pemerintah itu tugasnya memberikan fasilitasi anggaran dan kebijakan. Semampunya, karena kan ini UMKM besar 65 juta. Yang ngerti ini urusan bisnis itu sebenarnya adalah pelaku. Jadi yang mesti kita rangkul pertama adalah pelakunya sebetulnya, yang tahu sehari-hari, yang punya data, yang betul-betul menghadapi kondisi di lapangan. Sehingga kayak contoh dengan Mas Peter ini, kita kerjasama sejak dari mulai pandemi. Kita ajak Wahyu untuk mengagregasi, membantu pelaku-pelaku kuliner tradisional, yang usaha mikro kecil gitu ya, untuk kemudian ya dihubungkan. Ada lesson learn sebetulnya tadi. Usaha mikro itu kebanyakan informal, kebanyakan belum masih tradisional, belum digital. Di scaling up sama kurikulumnya Wahyu nih. Jadi kita jadikan contoh baik gitu, kemudian kita replikasi di banyak wilayah ya. Jadi apa yang sudah dilakukan Wahyu, kemudian dari kementerian juga ini diaplikasikan ke sektor-sektor yang lainnya. Itulah salah satu bentuk kerjasama gitu. Itu kalau misalnya pengen bergabung sama Wahyu gitu, mesti ada apa dikurasi dulu, nggak harus daftar kah? Atau dari pihak Wahyunya yang, oh ini kayaknya nih pengen yang ini nih gitu? Iya, biasanya mereka daftar. Kenapa mereka harus daftar? Artinya setidaknya mulai dari mereka dulu punya keinginan. Gitu. Biasanya kalau kita yang nyamperin gitu ya, jual mahal. Iya, apa nih gitu ya. Nah biasanya memang kita minta mereka daftar. Nah kemudian ketika mereka daftar pun tidak serta-merta mereka langsung gabung. Kita perlu lihat dulu nih sebenarnya. Dikurasi juga? Dikurasi juga. Kenapa? Karena saya selalu bilang bahwa menjadi wirausaha itu gampang, ya kan? Besok mau jualan apa juga udah langsung jadi wirausaha. Tapi bagaimana punya jiwa wirausaha yang kuat, itu yang perlu ditanamkan sebenarnya gitu. Jadi kita pengen lihat apakah mereka punya karakter yang tepat gitu ya. Wirausaha kalau mau sukses ya karakternya harus rajin, tanggung jawab dan lain-lainnya yang memang udah fundamental jadi seorang wirausaha. Jadi makanya kenapa kita sangat memperhatikan orangnya dulu gitu. People-nya dulu tadi ya berawal. Bukan dagangannya dulu. Apa sih? Gitu bukan. Kenapa? Karena kalau orangnya kuat, mau ganti bisnis apapun pasti tetap jalan. Gitu. Nih sambil nunggu nih saya juga mau kedatangan tamu. Mungkin mau dikurasi ini cilok sama tahu gejrot. Boleh ya? Boleh banget. Karena kita lagi ngomongin soal wirausaha. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan, ngobrol santai tukar pikiran. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan, ngobrol santai tukar pikiran. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Nih kebetulan ini juga ada yang mau datang. Siapa teh? Dia bisa dibilang fansnya saya. Langsung gak mau keluar nih. Namanya Alfredo, bentar ya. Alfredo. Friend, teman saya. Friend, sini. Friend. Malu-malu. Ini kenalin dulu, ada Pak Vicky, Bukan juga, jangan-jangan udah kenal. Siap. Silakan. Namanya panjang banget, Alfredo Kauca Ramadhan. Dia ini adalah founder Inspire IDN dan juga penerus negeri gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh nggak ada yang nama Sugeng gitu. Nggak ada. Udah nggak ada ya. Tapi panggilannya friend aja, friend katanya. Friend, karena kita teman gitu kan. Aduh. Ini boleh dijelasin, mungkin banyak yang belum tahu nih penerus negeri itu apa gitu, friend. Oke, jadi pertama-tama kalau seandainya penerus negeri ini kita organ pemuda. Organ pemuda yang memang gerak untuk masyarakat. Kerennya begitu. Gerak untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Mungkin ya dengan adanya Kang Vicky, Mas Peter, teman-teman semua bisa tahu lah ya. Kita gerak untuk memperdayakan masyarakat. Jadi udah sekitar 7 bulan lah kita dirikan ini organ. Terus biasanya itu kita memang nyentuh di kewirausahaan. Jadi bagaimana teman-teman ya kalau ngelihat hari ini sekitar 7 juta orang kalau nggak salah tuh unemployed. Nggak punya kerjaan. Nah, gimana caranya anak muda ke depannya itu bisa dapat kerjaan?
ya cuma satu solusinya. Selain naruh CV ya. Iya. Solusinya adalah menjadi pengusaha. Jadi buka lapangan kerja malah membuka gitu. lapangan kerja untuk diri sendiri dan teman-teman sekitarnya. Ide. Begitu. Tapi kayaknya kalau masalah kerjaan di Indonesia itu nggak kurang deh. Kayak yang tanya, Bu, si Tono mana Bu? No, kerjanya tidur mulu. Bukan Tidur aja udah jadi kerjaan di sini ya. Iya, kata kerja kalau itu. Kerja ya. Tapi kan bisa dibilang berarti Frendy seorang pengusaha juga. Iya, betul. Kan, kamu juga tertarik jadi seorang pengusaha karena itu. Iya, jadi teman-teman aku alhamdulillah lulus dari UGM pada saat Weh. itu. Dari UGM. Oke. Terus kalau seandainya UGM terkenal kan, Iya. woi, kampus para pemimpin. Oke. Harus ada yang dipimpin dong. Iya. Ya. Nah, nggak mungkin kita main politik dari awal segala macam. Jadi kita buatlah Kuliah usaha. ngambil apa dulu? Manajemen. Oh, manajemen, kebetulan. oke. Jadi kita mau mimpin karyawan dulu. Oh iya, benar-benar. Nah ya udah pada saat lulus, alhamdulillah semester 6 lah pertama kali ngebuat usaha pertama. Oh, belum lulus lanjut. udah usaha? Udah. Usaha untuk lulus? Usaha untuk lulus. Itu juga kebetulan gitu. Tapi ya ada usaha makanan, kuliner kebetulan mulai di online during the pandemic gitu. Karena we need to survive. At the end of the day ya teman-teman juga harus akuin sebagai pengusaha mental tuh paling penting. Gitu. Jadi makanya Jangan lihat orangnya gampang dulu mental. kan. Mentalnya jangan gampang mental. Iya, Ya. jadi mental tuh penting sehingga ya pas kuliah itu teruji lah tuh mental. Aktivitas kuliah ditambah lagi aktivitas menjadi pengusaha yaitu dia akhirnya terus menerus lah mengembangkan berbagai macam bisnis. Jadi dari aircraft, entertainment, terus ada kuliner dan segala macam. Tapi mungkin nih ya kan bisa dibilang sekarang semuanya serba digital Iya. gitu. Apakah ada kesulitan untuk mendigitalkan nih apalagi Orang-orang kan ya betul. yang biasa Iya. manual ya. Biasanya manual tradisional ada nggak nih? Mungkin dari semuanya Iya. nih boleh di. Kalau saya pengalaman 7 tahun bangun Wahyu mengedukasi digital, nggak sulit sih, tapi sangat sulit. Tapi khususnya untuk memang beberapa generasi, khususnya generasi yang memang di atas kami gitu ya. Baby boomer. Baby boomers gitu. Yang memang pada saat mereka berjuang, saya nggak perlu digital, saya udah bisa seperti ini kok, gitu ya. Mereka merasa bahwa nggak perlu ada teknologi, saya bisa survive nih, saya bisa kuliahin anak saya, Iya, gitu ya. iya, betul. Jadi memang mereka merasa bahwa digital itu pada saat itu memang tidak ada dan tidak diperlukan sampai ini. Jadi belum lagi kalau misalnya kita bicara UKM segmennya memang yang menengah ke bawah, yang kita temui banyak yang, aduh pulsanya habis, gitu ya. Aduh saya punya handphone datanya nggak cukup, gitu ya. Kemudian juga memorinya nggak cukup, banyak hal yang membuat mereka punya alasan untuk tidak menggunakan digital. Tapi sebenarnya banyak juga yang perlu gitu ya. Mereka yang sebenarnya kita bisa lihat balik lagi, yang punya mental ingin maju. Dan itu yang membedakan. Kalau misalnya mereka punya mental cukup, ya udah. Tapi ada beberapa ya pengusaha yang mentalnya, saya harus terus berkembang nih. Saya pengen dari satu outlet punya 2 outlet nih. Saya yang tadinya cuma offline, saya pengen juga dong online. Gitu. Iya. Nah, mereka yang punya mental ingin maju inilah yang kita rangkul Dan sebenarnya. bisa survive ya. Karena kalau enggak, kita habisin waktu untuk mengedukasi yang mereka juga tidak perlu, kita juga malah waste of time, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan waktu kita untuk mereka yang pengen dirangkul, itu jadi lebih kencang akselerasinya, gitu. Oke. Kalau Pak Vicky mungkin dari pemerintah ada dorongan juga soal digitalisasi? Jadi sebetulnya pandemi ini ada berkahnya ketika UMKM kan banyaknya sebelum pandemi ini tadi ya. Offline. Jadi data Kominfo 2020 Januari baru 8 juta nih dari 64 juta UMKM yang baru onboarding di e-commerce. Nah saat ini data kami dari bantuan IDEA Asosiasi E-commerce Indonesia ini sudah sekitar 24-25 juta pelaku UMKM sudah onboarding di e-commerce. Artinya ada akselerasi yang begitu pesat ya dalam waktu 3 tahun belakangan ini. Karena apa? Karena pada saat pandemi kan ada pembatasan mobilitas. Ada PSBB, PPKM yang ketika offline ini akhirnya terbatas. Nah ini yang kemudian dimanfaatkan momentumnya untuk bisa onboarding gitu ya. Secara keseluruhan sih kita lihat ada 4 tantangan sebetulnya kaitannya dengan UMKM Go Digital. Yang pertama literasi digital tadi. Pemahaman literasinya bahwa offline online itu
bukan melulu behavior yang keseharian offline kemudian diterapkan di online berbeda gitu ya. Jadi ada banyak hal. Nah yang kedua ketiga ini masalah teknis yaitu kualitas dan kapasitas produksi. Karena once kita online, go online, ini kan udah borderless. Jadi kadang tantangannya itu ada repeat order, ada kapasitas yang lebih besar. Ini pasti jadi isu standarisasi, konsistensi kualitas produknya gitu. Yang keempat akses pasar itu sendiri karena masuk ke e-commerce yang nasional, kompetitornya udah banyak sekali gitu ya. Akhirnya memang kita pilah nih untuk digitalisasi usaha mikro kita dorong dulu di promosi menggunakan media sosial, promosi ya. Jadi udah biasa dulu secara literasinya. Masuk ke yang kecil, masuk ke e-commerce skala lokal atau yang homogen. Jadi ada tuh e-commerce yang hanya khusus furniture, yang kuliner. Jadi biar terbiasa dulu, lihat dulu tren apa segala macam baru yang menengah besar itu kita dorong ke yang platform nasional. Karena itu udah segala macam ada kan. Dan udah di situ udah main traffic gitu. Jadi strateginya udah mesti komprehensif karena kompetisinya ketat sekali di digital gitu. Ya makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan, ngobrol santai tukar pikiran. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan, ngobrol santai tukar pikiran. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Oke, kita Bareng. oke ya. Ini dari Stisip Widuri. Iya. Silahkan kita kasih kesempatan Yang mau untuk bertanya. nanya. Mungkin siapa tahu Mas sudah punya ide-ide bisnis, pengen konsultasi kami persilakan. Baik, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taufik Samudra Luhambowo. Saya dari Stisip Widuri. Taufik Samudra Taufik Wibowo. Samudra Luhambowo. Oke. Wawowo. Luhambowo. Oh iya. Oke itu deh. Silakan. Saya dari Stisip Widuri, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5. Izin bertanya, apa tips? Sebelumnya saya mau bertanya ke Kak Alfredo ya. Iya. Apa tips? Alfredo mas pakai T. Alfredo silakan. Kak Alfredo, apa tips atau saran bagi kami mahasiswa yang ingin menggabungkan minat dan passion dalam wirausaha sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat khususnya? Oke, Mak. Pertanyaannya Luar mantap ya. biasa si Alfredo. Pengen jadi dokter. Bukan. Kan mengenai passionnya Oh, kan. bukan pasien, passion. Minat dan passion. Passionnya. Oke, silakan. Oke. Silakan. Jadi menjawab, makasih banyak pertanyaannya itu menarik juga ya. Iya. Jadi anak muda zaman sekarang mas, kalau ditanya tips and tricksnya gitu ya, itu pasti kita pertama ngomongin mental dulu gitu. Karena yang penting tuh harus kuat mas. Jadi pengusaha itu jujur aja nggak gampang. Ketika ketika kita bicara menjadi pengusaha, ini yang paling pertama harus kita ketahuin adalah resiko, gitu. Harus aware, gitu. Risk is everywhere. Dan resiko bisa dihitung di depan nggak? Maksudnya diperkirakan. Bisa lah, mulai dari ya resiko kehilangan modal segala macam, tapi lihat juga benefitnya, gitu. Sebagai pengusaha gitu ya, kalau anak muda, rata-rata kita ngomongnya adalah, ya udah gue punya cita-cita tinggi. Kalau seandainya gue jadi karyawan, lama nih laddernya. Misal cita-cita teman-teman ada yang mau jadi CEO. Kalian bisa jadi CEO langsung habis kuliah. Gitu. Karena kayak gimana caranya? Bikin usaha sendiri. Gitu. Nah habis itu, selain mental nih kan, mental ini memperkirakan, siap segala macam dari resiko. Yang kedua adalah minat tadi. Orang lebih enak gerak ketika mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Gitu. Misal aku jujur aja suka banget makan, makanya pertama kali bikin bisnis kuliner. Gitu. Aku suka banget yang namanya entertainment, makanya bikin perusahaan entertainment. Bikin perusahaan entertainment gitu. Jadi emang
mulai dari minat itu. Jadi udah punya mental, punya minat. Nah terakhir gimana menggabungkannya? Mas lihat nih, bisnis itu modelnya banyak. Ada jasa, ada produk segala macam itulah. Ada cuman konten. Nah Mas lihat, misalnya minat Mas musik nih. Musik ini bisa jadi pembuat lagunya, bisa jadi pembuat musik videonya, bisa jadi supplier talentnya, banyak kan akhirnya. Nah Mas lihat mana yang sesuai. Di breakdown ya? Di breakdown gitu. Apalagi mahasiswa ya, teman-teman selalu aku kasih tahu ketika aku ngobrol, berdiskusi dengan anak-anak muda. Bahwasannya ketika mulai bisnis dari zaman kalian mahasiswa itu udah paling enak. Karena teman-teman punya rekan kurang lebih 100-150 satu kelas ya. Circle-nya ya. Teman-teman mau mulai menjadi pengusaha dengan seminim cost mungkin. Misal jualan piscok. Satu kelas 150 orang, ditawarin pas kalian masuk kelas. Nggak mungkin dong nggak ada yang beli. Iya, oke. Nah itu melatih. Itu melatih mentalnya. Ketika kita udah bilang, ayo dong beli dong, ayo dong beli. Dari 150 ada 10 aja yang beli. Besok, wah gila. Ada nih ada juga yang mau gitu beli kan? nih produk gua gitu. Nah habis itu mulai lagi sehingga jadi ngerti gitu. Sehingga jadi tahu, oh ternyata jadi pengusaha nih pertama jual-jual lewat teman. Terus nanti temen bilang lagi ke temennya. Mulai dari word of mouth. Nah kayak gitu. Jadi kalau seandainya ditanya tips and tricksnya, mulailah secepat mungkin. Ketika kalian masih duduk di bangku kelas. Mulai itu nggak berarti scale-nya besar. Bisa kecil karena experience builds your business, bukan business builds experience, bukan. Gitu. Mantap. Jadi tadi benar apa namanya word of mouth ya. Buat apa kekuatan dari cerita ini. Balik lagi ke kualitas yang kita tawarkan. Dikasih kesempatan lagi. Oh ya silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ramadanti. Saya dari dari Ilmu Komunikasi dari Kampus Widuri. Izin bertanya Bapak, saya ingin bertanya ke Mas Peter. Bagaimana sih caranya banting setir dari jurusan pendidikan yang sedang dijalankan dan tidak dikolerasinya dengan dunia bisnis atau usaha? Apa sih modal atau dasar yang harus kita persiapkan untuk ingin menjadi pelaku usaha? Keren ya, nanya sambil lihat WA loh dia. Sambil scroll TikTok ternyata. Intinya bagaimana banting setir di mana usahanya nggak sesuai dengan pendidikannya gitu. Oke. Siap, silakan. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama sebenarnya pengusaha itu adalah seseorang yang pintar melihat peluang gitu. Jadi setiap kali ada peluang, setiap kali ada kesempatan pasti diambil gitu. Jadi nggak harus melulu ketika saya kuliah ini, belajar ini dan akhirnya menjadi seperti apa yang saya belajar di situ gitu. Tapi sebenarnya karena melihat sebuah opportunity gitu ya. Nah, tapi apa yang dipelajari selama kuliah ataupun itu di luar sebenarnya juga sangat mendukung untuk kalian menjadi pengusaha. Contoh yang pertama, network ya kan. Jadi kalian punya teman-teman yang bisa mensupport usaha kalian. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kemampuan berpikir ya kan. Nggak harus ketika belajar ini dan akhirnya pintar ini nggak harus. Tapi bagaimana otak kalian distimulus untuk bisa kapasitasnya diperbesar sebenarnya gitu. Jadi makanya kenapa banyak pengusaha yang kok tadinya usaha ini terus kemudian tadinya belajar ini kok usahanya lain gitu. Karena memang melihat sebuah peluang dan akhirnya bagaimana peluang itu bisa dijadikan sebuah kesempatan untuk menjadi uang gitu. Nah, tapi dibanding jadi jangan berarti bahwa kalau gitu saya berhenti kuliah deh. Kemudian saya ganti jurusan deh. Enggak. Tetap fokus dengan apa yang kalian kerjakan, pasti karena ada sesuatu yang nilai ketika kalian kuliah. Network, pengalaman, bagaimana kapasitas kalian berpikir itu juga diperbesar gitu ya. Nah itu mungkin yang pertama, opportunity. Oke, modal atau dasar tadi udah dijelaskan dengan Mas Fren ya, bahwa memang yang pertama itu sebagai pengusaha perlu mental yang kuat, karena nggak gampang ya kan. Banyak sekali akan ketemu tantangan, halangan, rintangan yang membuat kalian berpikir, aduh capek gitu ya. Kok kayaknya juga belum tentu ada seseorang yang bisa buat kalian cerita gitu. Kemudian yang kedua, tadi pintar baca peluang ya kan. Bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang membuat orang rela untuk keluar harga gitu. Jadi jangan sampai cuma, saya bisa masak, ya udah saya jualannya masak. Nggak cukup sampai di sana aja. Tapi bagaimana bisa ada value yang kalian
berikan kepada produknya kalian, jasanya kalian gitu ya. Harus ada sesuatu yang berbeda sebenarnya gitu. Itu yang harus dicari sebenarnya. Karena saya percaya setiap orang unik. Setiap orang pasti ada talentanya masing-masing, setiap orang pasti ada cita rasanya masing-masing gitu. Jadi itu yang kalian harus cari tahu juga. Kira-kira yang bikin saya beda sama yang lain apa sih? Kekuatan saya apa sih gitu. Dan setiap orang juga pasti ada marketnya sendiri-sendiri. Nggak harus yang kayak, oh kalau gitu saya harus semuanya harus segmen Sama atas gitu, gitu ya. iya. Kalau gitu yang melayani segmen bawah siapa gitu. Nggak juga yang harus segmen atas dan sebaliknya gitu. Jadi setiap orang pasti punya peluangnya sendiri, punya target marketnya sendiri, punya kekuatannya masing-masing, itu yang harus dicari. Pak Vicky mau Pak nambahin? Vicky mungkin mau nambahin berkaitan dengan teman-teman kita ini mahasiswa mungkin ada program atau pelatihan apa ya dari Kementerian Koperasi Untuk anak-anak muda nih yang mau mulai bisnis. Iya, jadi mungkin sedikit tambahannya bahwa memulai bisnis, karena kebetulan juga saya sebelum di pemerintahan juga sama pelaku UMKM juga. Kalau saya clothing, distro, di Bandung mah distro dulu. Iya betul. Jadi sebetulnya sekarang di era digital, semua prodi menurut saya bisa ada bisnisnya. Tadi misalnya pendidikan, sekarang kan secara platform digital ya, ada LMS banyak, ada edutech gitu. Edutech itu kalau didigitalisasi kan sebetulnya wave kedua. Fintech, edutech, ada insurtech, insurance tech gitu ya, termasuk health tech gitu. Nah kalau pemerintah sendiri, kami di Kemenkop UKM, kita punya program pendampingan inkubasi bersama dengan kampus-kampus sebetulnya. Jadi kita hadir bekerja sama dengan universitas-universitas, perguruan tinggi. Kan ini kan sebetulnya produsen SDM unggul kampus ini gitu loh. Jadi kalau misalnya mau menciptakan wirausaha baru, pasti dari SDM yang unggul. Salah satu produsen utamanya adalah kampus. Jadi kami punya program bekerja sama dengan banyak universitas perguruan tinggi seluruh Indonesia sebetulnya. Untuk mengembangkan wirausaha muda ya ke depan. Nggak usah takut berarti anak muda. Intinya pinter membaca peluang dan seperti yang disampaikan juga tidak harus dari yang mulai modal gede gitu. Tapi pinter membaca peluang yang paling sederhana mungkin jasa dulu. Jasa itu kan lebih relatif kecil ya. Nggak ada nggak ada modalnya yang dikeluarkan. Misal anak kos-kosan nih just tip. Mulai just tip apapun, makanan atau apa. Jadi baca peluang yang paling bagus langsung diambil gitu kan. Nah makanya makin penasaran nih apa aja yang akan disampaikan oleh para narasumber kita di closing statementnya nanti. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan pikiran. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di Warung Pengkolan? Nongkrong asik, gak asal berisik. Ya, terasa sekali kita sudah... Kok terasa sekali tidak terasa biasanya gitu? Itu kan basa-basi. Yang terasa ya terasa ya. Iya. Nongkrongnya terasa ya terasa. Terasa berisi karena banyak Terasa sekali berisi. ya. Banyak sekali masukan-masukan yang kita bisa dapatkan supaya kita nggak ragu-ragu lagi untuk menjadi seorang pengusaha. Mulai gitu dari kan. jualan, jasa, apapun gitu. Bisa. Paling udah Anda aja yang dekat rumah atau apapun. List saja makanan yang enak di dekat rumah Anda. Anda list nggak perlu jualan. Ntar dipamerin ke teman, di-share, pasti ada yang nitip pasti itu. Just tip lagi dong kalau gitu. Nah ini mungkin ada yang bisa disampaikan yang buat mereka-mereka yang mungkin belum jadi pengusaha agar tertarik untuk membuka lapangan usaha gitu. Dan buat yang mereka yang sudah menjadi pengusaha untuk lebih meningkatkan lagi usahanya biar meningkatkan juga ekonomi kerakyatan. Ya, mungkin bisa sampaikan juga kan kalau tadi kita bicara resiko-resiko, kasih sedikit iming-iming enaknya di pengusaha. Benar, gitu boleh. Dari pengusaha dulu kalau begitu. Silakan. Silakan Ren. Jadi sedikit aja teman-teman kalau seandainya ditanya aku, apa benefitnya jadi pengusaha? Nah, gitu kan? iya. Pertama, kalian ini punya otonomi terhadap apa yang kalian ingin lakukan. Jadi freedom gitu. Kedua, kreativitas tanpa batas. Kalian akan selalu explore lebih banyak hal, lebih banyak informasi dari hari demi hari.
Dan yang terakhir menurutku enaknya jadi pengusaha nih ya. Lebih keren aja sih didengar. Alhamdulillahnya nih ya. Ini konkret, gitu, konkret. Jadi misalnya ditanya, lagi ngapain mas? Lagi merintis. Jadi apa? Pengusaha. Gitu kan. Entrepreneur. Nah, tapi tanggung jawabnya pun tinggi. Betul. Ketika kita dibilang, wah lu udah jadi pengusaha, gitu. Oh, tanggung jawabnya jelas lebih tinggi. Gaji karyawan, bagaimana berinovasi, bagaimana sustain gitu. Nah teman-teman harus tahu, kalau jadi pengusaha, at least kalian ini udah self-employed. Itu juga penting. Tuh. Kalian udah bekerja gitu. Ketika teman-teman nanya, gimana caranya dapat kerja paling cepat? Self-employed diri kalian gitu. Bekerja untuk diri sendiri gitu. Makanya aku merambah sedikit ya ke ekonomi kreatif. Kenapa? Karena ekonomi kreatif ini peluang terbesar untuk anak-anak muda. Low cost, tapi berdampak. Mulai dari content creator dan segala macam. Jadi mungkin itu teman-teman. Terima kasih banyak. Luar biasa. Makanya segera, karena namanya juga entrepreneur. Segera masuk. Enter. Kalau Anda tunda-tunda bukan entrepreneur, tapi entarpreneur. Tanggung jawab besar juga sekarang masih banyak yang pinjam 100 katanya ya. Dari Pak Vicky, silakan Pak Vicky. Ya kalau dari sisi pemerintah, tadi ya saya koreksi, itu ada Perpres 2 2022 itu kaitan dengan pengembangan kewirausahaan nasional. Jadi untuk menjadi negara maju syaratnya rasio kewirausahaan itu harus 4%. Nah sebetulnya kalau dilihat tadi saya sampaikan 65 juta pelaku UMKM itu faktanya mikro mayoritas. Yang kecil dan menengah ini yang masuk ke skala entrepreneur sebetulnya, wirausaha. Nah yang kita ingin dorong sebetulnya, sekali lagi kita masih rasionya sekitar 3,4%, masih kurang. Jadi kalau mau jadi negara maju harus lebih banyak lagi wirausaha. Si entrepreneur itu ya. Yang menciptakan sebetulnya lapangan kerja yang berkualitas. Yang ingin kita dorong ke depan sebetulnya adalah UKM-UKM produsen. Bukan hanya yang seller. Kalau produsen itu basisnya apa? Industri, basisnya apa? Lapangan kerja. Pada akhirnya yang memang terhubung nantinya rantai pasoknya bisa sampai dengan ekspor. Sebetulnya kita ingin hadirkan entrepreneur muda berbasis ekonomi, kreativitas, teknologi gitu ya, dengan potensi unggulan domestiknya. Jadi jangan lupa itu. Jadi kita harus ngegedein apa yang memang potensi di sekeliling kita. Jangan sampai bisnis sesuai tren, ngeliat di media sosial, tapi ternyata bahan bakunya terbatas di wilayahnya. Akhirnya nggak bisa di scaling up. Orang lebih gitu. Kita ingin dorong rasio kewirausahaan kita sampai dengan 4%. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai. Amin. Produk Indonesia ya. UMKM naik kelas lah. UMKM naik kelas. Silakan Mas Peter. Iya, kalau saya percaya Tuhan lahirkan kita di Indonesia pasti ada alasannya, ya kan? Nah di Indonesia ini kita bersyukur, kenapa? Karena tadi Kang Vicky bilang bahwa Indonesia ini sumber daya alamnya ini luar biasa, ya kan? Yang kedua juga jumlah rakyatnya juga banyak banget, ya kan? Kemudian yang ketiga yang kita syukuri juga Indonesia ini banyak masalah, ya kan? Nah pengusaha lihat masalah justru jadi peluang sebenarnya gitu. Jadi bagaimana kalian justru melihat bahwa wah kalau misalnya orang lain tuh lihat Indonesia atau lihat daerah kalian, aduh kok kayak gini ya, enggak. Kalian justru lihat wah kalau gitu saya harus kasih solusi ini nih. Kalau gitu saya harus melahirkan ini nih. Kalau gitu saya jualan ini nih gitu. Jadi bagaimana dari keadaan situasi yang ada justru melahirkan opportunity buat kalian sebenarnya yang bisa memecahkan masalah. Jadi saran saya yang terakhir adalah kalian jadi anak muda jangan sampai jadi sumber masalah, tapi harus jadi pemecah masalah. Cakep banget ya. Artinya mantap-mantap ya. Berbanggalah seperti yang closing terakhir, berbanggalah Anda menjadi atau dilahirkan di Indonesia. Saya bersyukur sekali dilahirkan di Indonesia. Bayangkan kalau saya dilahirkan di Jepang. Apa nggak pusing saya nggak bisa bahasa Jepang? Nah itu dia. Kendala banget. Ya kalau dilahirkan di Jepang jadi orang Jepang Pak gitu ya. Tapi mudah-mudahan nih dengan menyaksikan Warung Pengkolan episode ini banyak yang di rumah nih yang tertarik. Saya juga harus bisa nih bikin yang 3,4% itu jadi 4% ya. Biar kita nggak nyusahin orang tapi kita bisa menyenangkan banyak orang. Benar gitu. sekali. Bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih semuanya buat Mas Alfredo, Pak Vicky dan juga Mas Peter. Dan kita berjumpa terus ikutin yang namanya Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik.
bertahan, mentari terbentang, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan baru untuk hidupku. Ini ku bertahan. Say, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa.